Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kita akan melakukan asesmen. Di sini sudah ada lembaran soalnya atau pertanyaannya. Silahkan dijawab anak-anakku ya. Di atas ada keterangannya, petunjuk cara mengisinya. Silahkan diisi nanti ya. Sudah diisi asesmennya? Sudah? Oke, silahkan dikumpul hasil asesmennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita belajar baru kita berdoa dan doa mana yang masih berlaku lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya anak-anakku telah mempelajari materi tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Dan pada hari ini kita telah sampai pada bab 2. Sebagaimana yang kalian lihat di papan tulis di atas atau di layar di atas, materi kita yang akan kita bahas pada hari ini ialah meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi kita sudah masuk pada bab 2 ya. Kemudian materi pokok kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang akan dicapai pada bab ini ialah yang pertama itu adalah anak-anakku diharapkan menjadi orang-orang yang kemudian yang kedua ialah menjadi generasi yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, atau sebagai kita orang Islam atau Muslim yaitu tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ialah berakhlak mulia, memiliki perilaku yang baik ya. Kemudian yang keempat ialah bernalar kritis ya. Kemudian yang kelima adalah bergotong royong atau bekerja sama. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama yaitu anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu ialah anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ialah anak-anakku dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu ya. Jadi selain kita dianjurkan untuk beriman kepada kitab Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk beriman kepada dan menghargai orang-orang yang mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga ialah anak-anakku diharapkan mampu membuat infografis ya, timeline tentang diturunkannya kitab-kitab Allah ya. Jadi itu ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab 2 ini. Namun sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan bertanya kepada anak-anakku sekalian tentang materi iman kepada Allah. Yang pertama itu ialah apakah anak-anakku memiliki kitab Al-Quran di rumah? Punya ya. Ya, tentunya kita sebagai seorang Muslim, tentunya kita wajib memiliki yang namanya kitab Al-Quran. Kemudian, apakah anak-anakku pernah membaca Al-Quran di rumah? Pernah. Ya, tentu harus kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ialah seberapa sering anak-anakku membaca Al-Quran di rumah?
Seberapa sering? Berapa kali misalnya? 1 kali 1 hari. Anda sampai 1 kali 1 minggu. Ya, 1 kali 1 minggu. Jadi dimohon kepada anakku sekalian agar lebih memperbanyak lagi membaca Al-Quran di rumah. Kalau memang dahulu 1 kali 1 minggu, kemarin 1 kali 1 minggu, kedepannya diharapkan anakku kalau bisa setiap hari membaca Al-Quran. Baik, kita akan membahas materinya ya. Materi tentang iman kepada kitab Allah. Yang pertama itu ialah kata iman, ya. Kata iman di sini dikatakan bahwa iman itu berarti pengakuan. Jadi ketika kita mengatakan beriman berarti kita mengakui sesuatu. Jadi kapan kita mengakuinya berarti kita sudah beriman. Kemudian dari pengakuan itu melahirkan sikap yang menerima, ya. Jadi ketika kita mengakui sesuatu, misalnya mengakui keberadaan kitab Allah, berarti kita harus menerima kitab Allah, ya. Dan harus juga tunduk, ya, harus patuh terhadap apa yang diperintahkan dalam kitab Allah. Kemudian secara istilah, iman itu ialah membenarkan dengan hati, ya, membenarkan dengan hati atau meyakini melalui hati, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu turunnya melalui perantaraan malaikat, diturunkan kepada nabi-nabi Allah, ya, untuk diajarkan kepada umat manusia. Ya. Jadi membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, kemudian membuktikan dengan perbuatan. Jadi setelah kita meyakini dalam hati, ya, mengucapkannya melalui lisan, tentunya yang terakhir ialah membuktikannya melalui perbuatan, ya. Jadi itu iman. Jadi tahapannya seperti itu. Diyakini melalui hati, kemudian diucapkan melalui lisan, kemudian membuktikannya melalui perbuatan. Misalnya, tadi anak-anakku dikatakan bahwa iman kepada Al-Quran, ya, setelah meyakininya melalui hati, kita ucapkan melalui lisan. Bagaimana cara mengucapkan? Yaitu membaca, ya, kemudian membuktikannya melalui perbuatan. Kemudian nama kitab-kitab Allah. Ya, ada yang sudah tahu apa-apa saja kitab-kitab Allah selain Al-Quran yang wajib diimani? Injil, Taurat, Zabur, ya. Jadi sebelum Al-Quran ada kitab terdahulu, ya. Ada kitab terdahulu yang wajib diimani, ya. Itu seperti yang kalian sebutkan tadi, ada 3, ya. Yang pertama itu ialah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Dan yang terakhir itu ialah Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat, ya. Kepada Nabi siapa ya diturunkan ini kitab Taurat? Nabi Musa, ya. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya. Hal ini diperjelas dalam Al-Qur'an, ya, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nuran, ya. Artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi itu yang pertama, kitab Taurat, ya. Jadi kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab yang kedua ialah kitab Zabur. Ya, diturunkan kepada Nabi siapa ini kitab Zabur? Ya, kepada Nabi Daud. Ya, sini dikatakan bahwa kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, dan merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Ya. Kemudian diperjelas dalam Al-Quran, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dawuda Zabur.
Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ya, jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Di mana Nabi Daud ini berasal dari Bani Israel, ya, yang sekarang disebut sebagai keturunan Yahudi. Ya, tentu kalian sering menonton di TV ya. Kemudian yang keempat ialah kitab Injil. Ya, kitab Injil kepada siapa diturunkan? Ya, Nabi Isa. Ini kitab yang ketiga yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, juga berasal diturunkan kepada kaum Israel. Ya. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Ya, seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ya, artinya kami teruskan jejak mereka mengutus Isa putra Maryam, memberikan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam hal ini kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Kemudian yang keempat ialah Al-Quran. Kepada Nabi siapa diturunkan Al-Quran? Nabi Muhammad, yaitu Nabi terakhir. Jadi Nabi yang ke-25 atau Rasul yang ke-25 setelah Nabi Isa baru diutus Nabi lagi yaitu Nabi Muhammad, dan wahyu yang diberikan kepadanya diberi nama kitab Al-Quran, sehingga itulah yang menjadi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang sampai sekarang kita masih gunakan sebagai pedoman hidup atau petunjuk. Nah, itu adalah Al-Quran. Ya, jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Dimulai dari pengertian iman, dikatakan tadi bahwa iman itu adalah pengakuan yang menghasilkan sikap menerima bahwa yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah melalui perantaran malaikat dan dijadikan sebagai pedoman kepada umat manusia. Kemudian secara istilah iman itu ialah membenarkan melalui hati dan mengucapkannya melalui lisan dan membuktikan melalui perilaku. Ya. Kemudian kitab-kitab Allah yang wajib diimani itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ada 4. Yang pertama tadi itu adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian yang kedua ialah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga ialah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ialah kitab Al-Quran ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab terakhir juga ya, kitab terakhir dan sampai akhir zaman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah pembelajaran menggunakan metode project ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah produk ya atau hasil. Jadi pembelajaran kita ini akan menghasilkan yang akan kita buat nantinya atau produk yang akan kita buat nantinya ialah membuat mind mapping. Pernah dengar mind mapping? Tidak pernah? Jadi mind mapping itu ialah menggambarkan pola pikir kita ke dalam gambar. Ya, apa yang ada dalam pikiran kita tuangkan dalam gambar. Dan temanya ialah
Yaitu tadi apa temanya tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti kita akan membuat sebuah mind mapping atau gambaran pikiran ke dalam gambar. Bapak sudah siapkan kertasnya. Jadi nanti kita bagi kelompok, dan setelah dibagi kelompoknya, anak-anakku sekalian bekerja sama membuat mind mapping dengan menuangkan pikirannya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, oke. Jadi sudah siap? Ya, oke. Pembagian kelompoknya kita menghitung 1 sampai 5, mulai dari Fikri sampai ke belakang sana di Abdan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Diulang lagi 1, 2, 3, paham? Paham ya? Atau 1 sampai 4 karena kurang di kuliah ini. 1 sampai 4 saja, Dik. Jadi dimulai dari Fikri menghitung 1 sampai terus, kemudian sampai 4, hitung lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham ya? Oke, berhitung dimulai dari Fikri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2. 3, 4, 1, 2, 3. Baik. Kalau kalian sudah menemukan desainnya atau template-nya, ya silahkan nanti kalian isi desainnya itu dengan tema tadi amalan untuk meningkatkan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi kalau kalian sudah menggambarnya di kertas ini, di gambarnya nanti itu kalian isi penjelasannya tentang amalan-amalan apa saja yang bisa meningkatkan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalian cari template-nya di Google atau desainnya. Setelah kalian tentukan desainnya, silahkan gambar di kertas ini. Dan setelah kalian gambarnya kalian berikan penjelasan tentang amalan-amalan yang dapat meningkatkan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Paham ya? Itu tadi beberapa kegiatan kita tentang iman kepada kitab Allah. Di mana yang pertama tadi kita sudah menjelaskan pengertian atau yang mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita telah juga melakukan sebuah proyek, yaitu membuat sebuah produk, yaitu membuat produk mind mapping atau pola pikir tentang amalan-amalan dalam meningkatkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga teman kalian juga telah mewakili dalam mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang terakhir sebagai penutup dari kita tadi adalah iman kepada kitab Allah. Saya ulangi lagi, apa tadi materi kita? Ya, jadi kita tadi telah mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Berapa kitab Allah yang wajib diimani, nak? 4. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, ya, pertemuan selanjutnya masih tentang iman kepada kitab Allah, tetapi topiknya adalah tentang cinta kepada Al-Quran. Ya. Jadi itu adalah beberapa kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.